Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya, Nabila Kirani Putri dan Nita Apriani, akan menyampaikan materi tentang pembelajaran pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Materi akan disampaikan oleh rekan saya, Nita Apriani. Kepada Nita Apriani saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila. Materi pertama yaitu tentang pembelajaran matematika realistis. Nah, pembelajaran matematika realistis atau realistis matematika education adalah sebuah pendidikan pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Fredwood di Belanda. Matematika realistik yang dimaksud dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menetapkan realistis yang pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Pembelajaran matematika realistis diawali dengan masalah-masalah yang nyata, sehingga siswa dapat menggunakan pengalaman sebelum secara langsung. Dengan pembelajaran matematika realistik ini, siswa dapat mengembangkan konsep yang lebih komplit, konsep jarak, waktu, dan kecepatan. Sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan demikian, untuk mengajarkan konsep jarak, semisal dapat dimulai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang poin selanjutnya yaitu analisis konteks pembelajaran pengukuran. Pembentukan konsep matematika tentang waktu dapat dilakukan melalui pengalaman belajar mengukur lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penugasan kepada siswa ataupun siswi dengan mendaftar semua aktivitas yang bisa dilakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Selanjutnya yaitu analisis kompetensi tentang pengukuran. Nah, berdasarkan penuturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006, salah satu standar kompetensi atau KS yang berkaitan dengan pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan diantaranya adalah menggunakan pengukuran waktu dan sudut. Dari SK ini diturunkan menjadi beberapa konsep dasar atau KD. Salah satu dari KD tersebut berbunyi seperti mengenal satuan jarak dan kecepatannya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Nabila Kirani Putri. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Dari KD tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa indikator kompetensi, diantaranya yaitu yang pertama menentukan jarak dua benda tertentu, yang kedua menentukan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan cara tertentu, dan yang ketiga menentukan kecepatan seseorang menempuh jarak tertentu dengan cara tertentu. Materi selanjutnya yaitu D, praktek pembelajaran pengukuran dengan pendekatan realistik. Praktek pembelajaran adalah proses untuk membangun keterampilan mengajar tentang pengukuran dengan menggunakan pendekatan realistik sesuai langkah-langkah mengajar yang telah ditentukan sebelumnya. Materi ke-5 yaitu E, pengembangan soal kontekstual. Karakteristik PMRI adalah menggunakan konteks atau dunia nyata, model-model, produksi, dan konstruksi siswa-siswi, interaktif dan keterkaitan atau interwinement. Dengan demikian, model evaluasi pembelajaran yang dikembangkan harus kontekstual, artinya alat evaluasi yang dikembangkan adalah alat evaluasi yang dapat mengukur kemampuan siswa-siswi mengaitkan konsep matematika dengan konsep dunia nyata. Untuk menyelesaikan soal cerita dapat digunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dari pola yang terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Memahami,
masalah, yang kedua merencanakan langkah penyelesaian, yang ketiga melakukan tindakan penyelesaian, dan yang terakhir memeriksa kembali langkah-langkah yang telah kita lakukan. Baik teman-teman, itu yang dapat disampaikan. Di bawah ini ada contoh soal. Yang pertama, Pak Nandang berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanannya adalah 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor 60 km per jam, jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah... Di situ di PPT ada contoh soal dan penyelesaiannya. Yang setelah saya sampaikan tadi itu contoh soal dan penyelesaianlah pembahasan contoh soal kecepatan jarak dan waktu. Waktu sama dengan 45 menit sama dengan 45/60. Kecepatan 60 km per jam. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan 60 km per jam dikali 45/60 jam. Sama dengan 45 km. Jadi jarak dari rumah Pak Nandang ke kantor adalah 45 km. Selanjutnya contoh soalnya akan disampaikan oleh teman saya Nita Apriani. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Bus akan menempuh jarak sejauh 100 km. Nah, untuk sampai di tempat tujuan, berapa sih lama waktu yang dibutuhkan bus tersebut? Nah, jadi penyelesaiannya di sini yaitu dengan diketahui kecepatan sama dengan 80 km per jam, jaraknya 100 km. Nah, rumusnya adalah kecepatan dibagi jarak dibagi oleh kecepatan dibagi oleh jarak. Jadi 100 km dibagi 80 km per jam sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi waktu lama yang dibutuhkan bus adalah 1 jam 15 menit. Saya kembalikan lagi ke Nabila Kirani Putri. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya telah menonton atau melihat presentasi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.